Alex Espargaro sebut sirkuit Mandalika aneh. Kenapa? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembalap tim Aprilia Racing Alex Espargaro terkesima dengan keindahan yang ada di sirkuit Mandalika. Namun pembalap berusia 32 tahun itu juga menyebut sirkuit Mandalika sebagai lintasan yang aneh. Ia menilai sirkuit Mandalika memiliki karakteristik yang berbeda dari kebanyakan sirkuit terutama di Eropa. Saya bersepeda di sirkuit Mandalika. Saya juga sudah berkeliling di sana. Itu sirkuit yang indah, namun aneh, karena berbeda dari sirkuit-sirkuit yang biasa ada di Eropa, ucap Alex Espargaro kepada Sky Sport Italia Rabu 9 Februari 2022. Pembalap 32 tahun itu menyebut, sirkuit Mandalika tergolong cukup lebar untuk dijadikan sebuah trek balap motor. Meski begitu, ia tidak sabar untuk segera melintas di sirkuit Mandalika ini. Menurutnya, banyaknya belokan di lintasan membuat sirkuit Mandalika menjadi salah satu daya tarik sirkuit yang terletak di daerah kota Nusa Tenggara Barat itu. Trek sirkuit Mandalika sangat lebar, dengan banyak perubahan arah kecepatan tinggi begitu menarik untuk dicoba. Imbuh kakak dari Paul Espargaro tersebut. Sementara itu, komentar positif mengenai sirkuit Mandalika kembali dilontarkan oleh rider MotoGP. Pembalap Suzuki, Alex Rins memuji lintasan sangat keren. Alex Rins di Mandalika untuk menjalani tes pramusim MotoGP. Uji coba di Mandalika merupakan tes pamungkas menjelang MotoGP 2022 dimulai. Beberapa rider sudah menyusuri lintasan sirkuit Mandalika. Alex Espargaro sudah menjejalnya dengan road bike. Rins mengunggah komentar mengenai sirkuit Mandalika dengan menyertakan foto di salah satu pinggir trek. Terkonfirmasi, sirkuit Mandalika sangat keren. Tak sabar untuk menunggangi motor saya di sini, kata Rins di akun Instagram @AlexRins. Sebelumnya, Alex Espargaro mengungkapkan bahwa sirkuit Mandalika sangat indah. Dia tak sabar untuk bertemu dengan para penggemar MotoGP di Indonesia. Tes MotoGP akan berlangsung pada 11 hingga 13 Februari 2022. Sebanyak 24 rider dikonfirmasi oleh Indonesia Tourism Development Corporation ambil bagian dalam tes di sirkuit Mandalika. MotoGP 2022 akan start pada 6 Maret 2022. MotoGP Qatar yang akan menjadi seri pembukanya. MotoGP Mandalika baru akan digelar pada 20 Maret 2022. Josh Martin nikmati kelapa muda di Mandalika. Netizen berkata, mulai melokal. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembalap Pramac Racing Josh Martin sedang menikmati hari-harinya di Lombok, Nusa Tenggara Barat sebelum melakoni tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika. Kini dia terlihat sedang menikmati kelapa muda di Mandalika. Momen tersebut Martin bagikan di akun Instagram pribadinya, @88JoshMartin. Terlihat dalam unggahan foto yang dia bagikan, pembalap Pramac Racing itu berpose peace dan memakai celana pendek berwarna biru. Tetap terhidrasi, menikmati waktu di Lombok, tulis Martin dalam unggahannya pada Rabu, 9 Februari 2022. Sebagaimana diketahui, Lombok, Nusa Tenggara Barat memang terkenal panas. Jadi, menikmati kelapa muda adalah cara yang tepat untuk para rider guna menjaga kondisi tubuhnya dan menghilangkan dehidrasi. Unggahan Josh Martin pun ramai dikomentari netizen yang berasal dari Indonesia. Mereka memberi respon beragam. Ada yang menanyakan apakah dia menyukai air kelapa muda atau biasa disebut degan tersebut, hingga menyebut Josh Martin kini sudah melokal. Degannya enak nggak bang? Tulis @kendedes. Melokal sudah dimulai. Tulis @dewiwenana.
Tak hanya menikmati kelapa muda, Martin juga mengunggah foto nasi goreng sebagai menu sarapan dia di dalam Instastory. Dalam foto tersebut tertulis Pit Stop and Valencia, atau jika diartikan ke bahasa Indonesianya, artinya adalah tempat pemberhentian di Valencia. Masih di Instastory, Martin mengunggah foto dengan tulisan bahasa Indonesia, "Saya banyak berjemur di Kuta." Menariknya, dalam unggahan tersebut, Martin juga memasukkan lagu band reggae tanah air, yaitu Am Tenar yang berjudul Lombok I Love You. Memang setelah tiba di Lombok, para rider MotoGP sangat mencuri perhatian publik. Selama berada di hotel, baik Martin dan rider lain, mereka seringkali membagikan aktivitasnya di akun sosial media mereka selama berada. Martin dan para rider lainnya akan menjalani tes pramusim di MotoGP sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 Februari 2022. Tentunya tes yang dihelat di Indonesia itu akan menjadi sangat penting untuk tim MotoGP. Pasalnya, tes tersebut adalah yang terakhir mereka jalani sebelum memasuki seri pertama MotoGP 2022. Balapan perdana akan digelar di sirkuit Losail, Qatar pada 6 Maret 2022. Tiba di hotel jelang tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, sahabat Fabio Quartararo disambut suara kodok. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Juara MotoGP 2021, Fabio Quartararo bersama sahabatnya Thomas Mauban telah tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat jelang tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 Februari 2022. Setibanya di hotel pada Senin 7 Februari 2022 tadi malam, Thomas Mauban langsung disambut suara khas yang tak ada dimanapun selain di Indonesia. Suara khas yang dimaksud adalah suara kodok yang berada di sekitar hotel tempat mereka menginap. Hotel yang ditinggali Thomas Mauban berada di sekitar sawah, jadi tak heran jika ada suara kodok yang kerap terdengar. Kemudian pada Selasa 8 Februari 2022 tadi pagi, Thomas Mauban mengabadikan momen itu ke dalam akun Instagram pribadinya. Terlihat Tom, panggilan Thomas seperti tengah bersantai di area luar hotel sembari berbaring. Ia mengarahkan kamera ke semak-semak yang diduga sumber dari suara tersebut. Seketika suara itu berbunyi kencang, Thomas pun langsung memperbesar tangkapan layarnya tersebut. Lebih kocaknya lagi, dia sampai memeragakan suara itu dengan kencang. Ia pun membubuhkan emoji tertawa terbahak-bahak dengan momen tersebut. Diduga suara itu belum pernah ia temui dimanapun termasuk negara tempat tinggalnya, di Perancis. Seperti diketahui, seluruh pembalap MotoGP 2022 telah tiba di Indonesia pada Senin 8 Februari 2022. Selain Fabio Quartararo, ada nama seperti Marc Marquez, Enea Bastianini, Alex dan Pol Espargaro, Francesco Bagnaia, serta beberapa pembalap lainnya. Beberapa momen unik pun didapati para rider baru beberapa jam menginjakan kaki di tanah air. Selain hal yang ditemukan sahabat Fabio Quartararo itu, sebelumnya Enea Bastianini juga mendapatkan kejadian yang tak terduga. Saat masuk pertama kali ke hotel, dia langsung disambut dengan kehadiran kelelawar di langit-langit kamarnya. Ia pun mengabadikan momen ketika menjaga kamar mencoba menangkap kelelawar yang berterbangan tersebut. "Saya tiba di Indonesia dan menemukan kelelawar di kamar saya," tulis Bastianini dalam Instastory-nya. Para pembalap ini akan bersiap menjalani tes pramusim keduanya di sirkuit Mandalika. Tes ini akan berlangsung pada 11 hingga 13 Februari 2022. Sebelumnya, mereka telah melakukan tes pramusim di sirkuit Sabang, Malaysia pada 5 hingga 6 Februari 2022. Motor dan logistik MotoGP tiba di Lombok. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru.
Logistik berupa motor, mesin dan perangkat lainnya telah tiba di Lombok. Logistik ini akan digunakan pada tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika. Pekerja membongkar muat logistik MotoGP dari atas pesawat kargo Boeing 777 Factor Qatar Airways di Bandara Internasional Lombok Raya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pesawat dengan nomor penerbangan QR 8496 dari Kuala Lumpur tersebut membawa logistik berupa motor, mesin dan perangkat lainnya yang akan digunakan pada tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika 11 hingga 13 Februari 2022 mendatang. Berbeda dengan beberapa logistik yang sudah datang, motor dan komponennya akan menggunakan jalur udara dan langsung mendarat di Bandara Internasional Lombok. Saat ini motor dan beberapa part sudah mendarat dengan selamat di Lombok setelah tes resmi di sirkuit Sepang yang berakhir pada 6 Februari 2022, usai langsung dikemas dikirim ke Indonesia. Berbicara logistik, sirkuit Mandalika sempat tercoreng saat menggelar World Superbike akhir tahun 2021. Kala itu ada pihak tidak bertanggung jawab melakukan unboxing peti motor tim Aruba Ducati. Arif Haryanto menyebut untuk ajang MotoGP, mereka telah melakukan antisipasi agar kontroversi unboxing tidak terulang lagi. Intinya pengamanan MotoGP membuat kami lebih siap lagi, termasuk keimigrasian dan karantinanya sudah kami pelajari lebih cermat lagi, kata Arif. Lebih lanjut dari informasi yang diperoleh Arif Haryanto, yang menyebut logistik tes pramusim MotoGP yang akan didatangkan tidak kurang dari 2 pesawat berbadan besar, serupa dengan World Superbike beberapa waktu lalu. Insya Allah kami sudah siap 100% untuk menerima kedatangan logistik tes pramusim MotoGP, ujar Arif. Ini karena segala persiapan sudah kita lakukan jauh-jauh hari. Lanjutnya, dapat dipahami, logistik untuk tes pramusim MotoGP bakal tiba di Mandalika. Kini sudah diangkut kontainer menuju pedok Mandalika sirkuit dan berjajar rapi di depan pedok. Sementara itu, total akan ada 505 orang dari MotoGP yang akan hadir pada tes resmi di sirkuit Mandalika pekan depan. Selain anggota tim dan pembalap, beberapa perwakilan vendor serta perwakilan Durnaspo dan FIM juga akan hadir di Mandalika demi suksesnya MotoGP Mandalika Indonesia. ...509 kru dan pembalap MotoGP Mandalika tiba di Lombok. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Seluruh pembalap MotoGP dijadwalkan tiba di Mandalika pada Senin 7 Februari. Mereka akan menjalani tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika 11 hingga 13 Februari mendatang. Total ada 24 pembalap yang sudah dipastikan mengikuti ajang tersebut, termasuk Marc Marquez, Fabio Quartararo, dan Joan Mir. Wakil Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, Cahyadi Wanda, memastikan setiap peserta sudah tiba di Indonesia sesuai rencana. Sebanyak 509 orang yang terdiri dari pembalap dan kru MotoGP 2022 tiba di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat Senin 7 Februari 2022 sekitar pukul 16 WITA. Para pembalap tersebut akan berlaga pada pramusim MotoGP yang dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 13 Februari mendatang. Dari pantauan sejumlah kru dan pembalap tersebut keluar dari pintu utama Bandara Bil sambil membawa sejumlah barang bawaannya. Kru dan pebalap sekitar 509 orang, ungkap Komandan Lapangan MotoGP Mandalika Hadi Cahyanto saat hendak menjemput para pembalap. Sebelumnya, para pembalap baru menjalani tes di sirkuit Sepang Malaysia pada 5 hingga 6 Februari lalu. Ia menyampaikan, sebuah pembalap akan langsung masuk ke dalam sistem bubble. Hal ini tak lepas dari penerapan protokol kesehatan yang ketat selama tes berlangsung.
Mantan Panglima TNI tersebut menyampaikan bahwa para pembalap telah tiba di Bil akan dikarantina sebagai skema travel bubble. Skenario travel bubble bagi tim pembalap nantinya akan diperlakukan karantina kawasan selama 3 hari di 23 hotel tempat menginap dan sejak dari kedatangan mereka di Lombok. Di setiap hotel juga menyiapkan tempat rapid antigen dan PCR yang diisi oleh petugas kesehatan. Langsung, kalau sudah datang di sini dilakukan travel bubble. Di Malaysia di bubble, di sini juga di bubble, kata Hadi. Selain kedatangan para pembalap dan kru, logistik para pembalap dari beberapa produk motor dijadwalkan tiba pada pukul 20 WITA nanti malam. Tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika diketahui akan dilaksanakan pada 11 hingga 13 Februari 2022. Sementara balapan seri kedua MotoGP Mandalika akan berlangsung pada Maret mendatang. Diperkirakan ada 100.000 penonton MotoGP yang akan datang ke Lombok pada balapan seri kedua MotoGP. Marc Marquez berkata, tes MotoGP di Mandalika lebih ringan daripada di Sepang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Marc Marquez tidak sabar menjalani tes MotoGP di sirkuit Mandalika 11 hingga 13 Februari mendatang. Marquez menyebut tes di Mandalika tidak seberat tes di sirkuit Sepang, Malaysia. Marquez menyelesaikan tes MotoGP di Sepang dengan berada di posisi ke-8. Ini adalah kali pertama pembalap Repsol Honda itu menunggangi sepeda motor MotoGP sejak menderita penyakit mata pada November 2021. Meski belum 100% fit usai operasi mata dan bahu, Marquez mengaku siap menjalani tes MotoGP di sirkuit Mandalika. Juara dunia MotoGP 6 kali itu mengatakan, tes di sirkuit Mandalika lebih ringan daripada di Sepang. Tes yang paling tersulit adalah di sini, di Malaysia. Ini adalah sirkuit yang sangat menuntut kondisi fisik bagus. Ini adalah tes yang paling sulit. Sepang sangat menuntut pembalap. Tes pertama selalu sangat berat, usai jeda musim dingin. Ucap Marquez dikutip dari Speedweek. Sekarang kami punya waktu 4 hari istirahat sebelum menjalani 3 hari di Mandalika. Saya tidak sabar menjalani tes di Mandalika, dan saya akan sangat senang jika mampu menyelesaikan banyak lap, sambung Marquez. Lebih lanjut, pembalap asal Spanyol itu mengatakan persiapannya jelang MotoGP 2022 berjalan dengan baik. Marquez mengatakan selain kondisi tubuhnya terus membaik, sepeda motor RC213V 2022 memiliki kecepatan yang bagus. Yang meyakinkan saya adalah kecepatan itu ada. Saya merasa yakin dengan kecepatan saat pagi ini. Catatan waktu yang bagus ketika saya menekan saat siang hari. Di hari pertama tes saya jatuh 2 kali. Hari ini saya sedikit mengurangi kecepatan dan membalap dengan nyaman, ucap Marquez. Sore harinya saya kembali menekan di trek basah untuk mengetahui kemampuan sepeda motor di kondisi ini. Saya lagi-lagi cepat di trek basah. Itu sebabnya saya merasa senang, ujar Marquez. Tes MotoGP di sirkuit Mandalika akan berlangsung sepanjang 11 hingga 13 Februari mendatang. Total ada 24 pembalap MotoGP yang akan menjajal sirkuit Mandalika untuk kali pertama akhir pekan ini.